Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sudah ya siang hari ini ya. Gimana kabarnya? Apa masih bisa lanjut untuk namanya pembelajaran informatika? Siap, Pak. Sebelum kita mulai, maka angka baiknya kita berdoa dulu. Ya, siapa yang bisa membawakan doa? Saya, Pak. Oke, saya akan maju ke depan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, saya akan berdiri, terus kita nyanyikan Indonesia Raya. Oke, siapa yang mewakili kawannya untuk menggapai Indonesia Raya? Silakan Aldo, silakan maju ke depan untuk membawakan lagu Indonesia Raya. Oke, kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia, airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari maju hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum kita tadi udah nyanyikan lagu Indonesia Raya, maka kita akan absensi dulu. Terkait dengan posisi data analis, saat ini data analis lagi banyak banget dibutuhkan. Oke, kita akan absensi dulu dan kita tahu siapa yang cabut, siapa yang hadir dalam proses pembelajaran hari ini ya. Oke, kita mulai. Ahmad Ido, izin. Andi Jessica Sinaga, hadir. Arnold Leonard Siaga, Hadir, Pak. Bea Emian Nainggolan, Mbak Ayu, izin ya. Desman Waluhu, hadir. Deswita Aulia, Deswita Maharani, sakit ya? Apa? Kok nggak nampak ya? Oke. Dewa Anmanda, oh izin. Dinda Naya Rizka, oh hadir. Ini Amadani, Feby Ayani Ningsih, izin. Kemana dia ya? Oh ada, oh yang tak nampak sorry. Pas Karaya Dopa. Nemia Pasaibu, oh hadir. Umaya, Christine Andi BT,
sakit ya, nggak ada ya. Mutia Rahma, Nadine Askia, Najwa, Naisatu Aiyah, Nia Ramadhani, Rasa Andonia Kuba, Esa Aditya, Ian Piwansa Jahra. Hah? Mana orangnya? Apa ya? Sia Stefan Sihombi. Oke. Silviani. Adin Siti Aisyah Madani. Adin Suci Ramadhani. Tiara Evelyn Mampaung ya? Mau Manuong ya? Astaga. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Tommy Samuel Sibarani. Hadir Pak. Oke. Yang Heskia Purba. Pasti kakak ya. Gohana Eguton. Oke. Oke. Kita mulai ice breaking karena ini kan siang hari kan. Mungkin masih panas. Masalah kita lihat dulu ya. Yang namanya proses pembelajaran ya. Jangan tegang-tegang kali. Enjoy aja. Sebelum kita mulai topik aja, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya jika dan maka. Tulis secari kertas. Kita ice breaking dulu. Oke. Saya kasih waktu 3 menit untuk menuliskan sesuatu di secari kertas. Maka kita akan memulai ice breaking. Oke. Silakan mulai. Oke. Oke, tulis dulu garis ini. Dan kita bisa mulai proses bacanya. Oke, udah bisa. Dan kita ini siapa yang saya tunjuk berdiri untuk mengapai jikanya. Yang saya tunjuk sebelah kanan berdiri untuk makanya ya. Udah bisa? Kita mulai. Udah bisa? Oke. Kita akan mulai ya. Oke, yang cowok silakan berdiri ya. Jika saya sudah mendapatkan yang sudah saya inginkan. yang cewek agak punya sudah. Oke. Sekali lagi, ayo sekali lagi kita akan apanya? Yang cewek ini ya. Jika saya datang terlambat, Kalau not, Maka saya akan pulang. kok nyambung. Oke, sekali lagi. Mana tahu apa? Manulung, coba. Jika saya melihat kucing, Dina, kenapa nengok kucing kamu ketawa? Lucu ya kucingnya ya. Oke. Ini kita mulai pembagian kelompok ya supaya bisa kita mulai proses pembelajaran ya. Kelompok dibagi atas 3 kelompok saja karena kan banyak yang ada izin, ada yang lagi sakit dan lain-lain. Kita akan membagi ke 3 kelompok ya. 3 kelompok besar udah ada 3 kelompok besar ya.
artificial intelligence atau namanya kecerdasan buatan. Ya, ada yang tahu kira-kira gambar tentang kecerdasan buatan itu apa? Ada yang paham tentang kecerdasan buatan? Kira-kira? Ya, kamu ada? Tahu tentang kecerdasan buatan? Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan itu seperti Tidak apa-apa. Ini, lihat saja jangan ini. Kecerdasan buatan itu tentang apa? kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan yang buat dalam diri sendiri seseorang. Seseorang. Apakah itu kecerdasan buatan yang kita masuk? Belum tentu juga. Kita tengok dulu apakah ada lagi yang mendekati jawabannya. Oke? Kamu tahu tentang kecerdasan buatan itu apa? Nggak tahu. Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak apa-apa. Kalau salah, nggak masalah. Ini kita sebagai untuk yang bisa memahami. Jawab aja. Bea tahu tentang kecerdasan buatan? Kecerdasan teknologi dibuat oleh manusia. Oke, nampaknya agak bingung ya. Gambarannya masih belum dapat jelas ya tentang kecerdasan buatan. Oke, kita akan bahas topik ini dan lebih jelas tentang apa itu kecerdasan buatan atau nama bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Oke, kita mulai. Kecerdasan buatan dan evolusi aplikasi kecerdasan buatan. Oke. Pertama kali kecerdasan buatan itu diciptakan oleh Dalton tahun 1950. Itu fungsinya apa? Dia mempermudah manusia dalam namanya mengerjakan sesuatu. Jadi kecerdasan buatan itu bukan diaung-aungkan dewa untuk namanya ini enggak. Kecerdasan buatan tidak bisa gantikan manusia, tapi dia cuma bisa membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu. Oke, jadi pas tahun 1950 para ilmuwan luar negeri Rusia, Amerika, bagaimana sih menciptakan satu mesin yang bisa mengerjakan sesuatu. Zaman dulu komputer itu besarnya mungkin satu ruangan ini. Itu komputer pertama dengan model tabung. Itu belum ada bisa kecerdasan buatan, belum. Masih input secara manual. Ya, masih input secara manual satu demi satu. Maka gini prosesnya lama. Input satu kalimat itu sampai bisa 15 sampai 20 menit untuk menyelesaikan satu masalah. Muncullah generasi kedua komputernya. Bagaimana mulai agak kecil, penciptanya itu yang pencipta iPhone. iPhone yang kayak pegang itu, siapa pencipta iPhone? Siapa tahu? Siapa pencipta iPhone pertama? Siapa tahu? Yang udah meninggal dunia? Ada yang tahu? Siapa di sini menggunakan iPhone atau smartphone? Tidak tahu? Stephen Jobs, pintar. Stephen Jobs, ya, dialah yang membuat komputer yang bisa dibawa-bawa. Tapi belum pintar komputernya, masih bego, masih input. Ditambah lagi sama Stephen Jobs, komputer yang bisa berwarna. Ya, komputer yang bisa berwarna. Dan IBM pun membuat komputer yang bisa mengolah data. Oke, itu masih generasi kedua.
Prestis pakai disket. Disket pakai prestis itu bukan prestis zaman sekarang kecil, enggak. Tapi dia bentuk kotak. Kotak besar, masukkan ke komputer yang agak besar. Mungkin ayah-ayah kalian yang punya komputer zaman dulu mungkin terkejut, ini penyimpanannya kok besar sekali. Nah, sekarang handphone yang bisa dibawa-bawa macam begini, ya kan? Bisa dibawa-bawa kan? Maka disitulah masuk generasi ketiga yang diciptakan oleh pencipta Windows siapa? Ada yang tahu? Yang kawan terkaya di dunia teknologi, ada yang bisa tahu? Ayo. Pencipta Windows. Ada yang tahu pencipta Windows? Hah? Bill Gates, bukan Bill Gates. Ya, Bill Gates. Ya. Bill Gates itu bersama Wozniak namanya itu membuat sistem operasi. Ada timnya dan banyak komputer. Oh iya, Bill Gates itu membuat sistem operasi. Namanya Windows 3.1.1. Tapi kalau itu udah buat namanya software. Software itu itulah kecerdasan pertama di dunia. Ya, sebuah software bisa disimpan, ada namanya hard disk di dalam, bisa menyimpan sebuah data di dalam satu komputer dengan kecepatannya Noid dan lain-lain. Di situ itulah kecerdasan buatan pertama atau namanya software. Software dari Windows 3.1.1. Disitulah bisa membuat namanya tampilan grafik, ya kan? Mulai bisa main game kecil macam tembak-tembakan, ya kan? Bahkan ada lagi yang namanya bisa mengerti buat data ngepil macam kertas kayak gini. Macam kertas kayak gini, nggak bisa zaman dulu. Tapi yang belum ada zaman secantik ini, ya kan? Jadinya di situ mulai orang itu berpikir bagaimana ya membuat komputer ini bisa menjalankan tapi dengan perintah. Ya, maka muncullah namanya David O'Reilly yang mengubah mindset semuanya dengan terciptanya namanya Google atau namanya search engine. Search engine itu apakah artificial intelligence, Pak? Iya. Search engine itu kecerdasan buatan, tapi masih disimpan dalam sebuah server. Masih disimpan dalam sebuah server. Masih berbentuk data, dan data. Bukan otomatis, enggak, harus diketik. Datanglah Bill Gates untuk menampung namanya search engine yang bagus ini, maka diciptakan lagi sistem operasi yang bagus. Muncullah Windows 95 sama Windows NT. Itu ada ini namanya Windows NT. Itu untuk namanya sistem operasi yang terbuka yang bisa menampung namanya search engine. Lama-lama di-update kayak mana caranya aku bisa belanja, jualan di namanya internet. Maka orang pintar zaman dulu menciptakan lagi. Apa pertama kali diciptakan? Amazon. Itu apa Amazon itu? Proses namanya belanja online. Jadi bisa belanja. Dengan apa zaman dulu? Dengan komputer. Aku pesan satu buku, nyampe ke rumah. Roll. Tuh. Roll. Aku kadang. Halo. Oh ya, sampai mana tadi topiknya? Tadi sampai mana? Tentang
gitu kan? Maka dibuat namanya artificial intelligence atau daya artificial sama itu atau kecerdasan buatan itu sama juga. Itu dimulai abad pertengahan 20 di tahun 1965. Bagaimana prosesnya mesin itu bisa tahu cuman aku ngomong. Maka dibuatlah konsepnya ini tentang bagaimana kecerdasan buatan. Nah, ini ya gambar zaman dulu sampelnya, ya kan? Zaman dulu sampelnya agak besar kan, satu lemari kan? Nah, ini sebagai sampel. Nah, zaman dulu ngetes mesin itu disuruh implement satu namanya Kasparov. Ya, dia adalah juara satu dunia. Dan melawan komputer yang mempunyai kemampuan AI yang dasar yang berhubungan dengan Google, pencarian Google. Apakah menang manusia lawan Lihat master itu rupanya masih menang. Rupanya manusia masih lebih pintar daripada mesin. Coba yang kedua kalinya akhirnya kalah. Kenapa? Mesin itu belajar. Dari kesan pertama, mesin itu belajar bagaimana ngakak manusia. Apakah mesin bisa belajar? Iya. Itulah adanya prosesor yang ya. Jadi setiap proses itu, data itu disimpan dan diolah di dalam prosesor. Oke, kita masuk. Jenis kecerdasan buatan. Contohnya ada yang terbatas aja. Yang jenis yang terbatas apa Pak? ChatGPT, Gemini, yang bisa diperintah. Kalau Google, apakah hari ini berkawan? Maka dijawab, ya. Hari ini jawab bla. Itulah jadi asisten virtual kita. Itulah terbatas. Kalau belum ke mana? Ini ya yang agak unik. Mesin itu belajar dan belajar. Apakah sekarang sudah ada? Masih belum sampai, tapi mulai mendekati. Jadi hati-hati. Kok kalian masih yang kurang pintar belajar? Apakah kalian bisa digantikan sama mesin? Bisa, takutnya. Jangan sampai kita dikalahkan sama mesin. Karena apa? Ketika manusia dikalahkan mesin, maka kita jadi pengangguran. Usahakan kalian belajar untuk mengalahkan mesin. Nah, ini adalah pembuatan sopan. Nah, inilah yang kita saksikan, yang video kepolisian, yang anjing, yang apa itu, yang robot polisi. Nah, itu sudah masuk yang super. Bisa disuruh-suruh untuk bahkan bisa membunuh robot itu. Akhirnya udah kayak robot, tapi belum humanoid. Ini kejar watak super. Jadi, apakah kecerdasan buatan itu bisa digunakan untuk di bidang pendidikan? Ya, itu membantu. Contohnya, tapi jangan jadikan itu sebagai jawaban yang benar. Tapi bisa sebagai referensi. Contohnya, siapakah pencipta dari teori atom? Contohnya begitu. Dijelaskan dijelaskan sama ChatGPT atau apa lagi? ChatGPT yang tahu? Gemini, apa lagi? Cici. Oh, main Cici ya. Bawa Cici. Apa lagi? Ya, ada nama Gentex. Itu mau kan nanti kalian kuliah bisa nanti itu untuk menyelesaikan atau mencari makalah. Jadi kan tinggal copy paste, edit data, tinggal selesai tugas akhirkan dengan 4. Ya. Dengan nama Gentex. Ada lagi mengganti wajah kita dengan wajah orang lain dan bentuk video. Macam itu rupanya. Ya. Apa lagi? Kita bisa
animasi dengan gampang. Apalagi kita pun bisa buat presentasi dengan gampang. Apalagi ada lagi yang berhubungan dengan agen mental yang bisa digunakan. Bisa masak. Gimana caranya? Berikan saya resep nasi goreng, maka muncul resep nasi goreng untuk enak. Tinggal kan ibu itu yang dari kecerdasan buatan. Apakah kecerdasan buatan juga bisa untuk kesehatan? Iya. Itu bagi yang penyakit Parkinson. Caranya gimana? Ditanamkan chip di kepalanya yang dibuat namanya apa? Siapa yang ngomong itu? Elon Musk. Jadi chip itu diletakkan di kepala itu untuk penyakit Parkinson digunakan untuk namanya menggerakkan tubuhnya di pengganti jaringan saraf. Tahu. Ada orang tua kan kena stroke, pakai aja chip itu. Maka stroke-nya bisa diatur. Dan AI ada namanya teknologi nanobot itu berhubungan dengan sapsiluan, AI, teknologi nanobot itu sangat berhubungan. Apalagi yang bisa digunakan sama artificial intelligence, keamanan, mupuk, pesan tertib. Kami mau mupuk 1 hektar, mana tahu di kebun kan? Datang bor, mesin, di pupuknya kita dari A, pakai sistem pahit di A. Artificial intelligence-nya menyuruh job itu untuk terbang ke bawah keren kan? Sangat keren kan? Itulah teknologi. Oke, itulah teknologi. Apakah di keuangan dan perbankan bisa? Bisa. Artificial intelligence bisa digunakan di perbankan. Contohnya, maksud saya juga menggunakan artificial intelligence untuk mengatur berapa sih uang yang habis. Berapa sih uang yang habis? Contohnya, udah agak keringat contohnya, maka dia bunyi permisi Pak, uangnya sudah mendekati angka yang terbatas. Dia akan ngomong HP saya, oh sekian hari rupanya saldo saya. Keren kan AI itu? Ya, sangat keren. Dan ini aman dari hacking. Kecuali hackingnya udah papan atas kaya. Ya. Jadi keuangan dan perbankan apa yang teknologi yang berhubungan dengan AI? Kripto juga termasuk salah satu cabang dari artificial intelligence. Itu Bitcoin, itu namanya nanti Solana dan lain-lain. Nanti kita akan membahasnya lebih detail lagi. Dan itulah yang akan kan hadapi di dunia ke depan, bukan di zaman bapak lagi. Kalau bapak kan udah berhubung, udah nggak sampai kayak gitu, ya kan? Nanti bapak kaya dan akan menikmati masa-masa yang begini. Apakah kecerdasan software itu bisa memecahkan masalah kompleks? Ya, tapi nggak semuanya. Kelemahan dari kecerdasan buatan itu adalah tentang hati. Hati tidak bisa diimplementasi ke dalam sistem memori anak. Jadi robot tidak punya perasaan. Kecuali, misalkan Mbak Alok kadang duduk lagi. Silakan Alok duduk. Oke. Sampai mana tadi? Oke. Maka kita yaitu mengapai namanya itu tentang bahasa. AI nggak bisa. Tapi kalau jadi penggabungan antara manusia sama robot dengan teknologi humanoid
makin bisa. Oke? Nah, hari ini Bapak mau ngasih tugas dulu siswa, dan Bapak paham sampai mana kalian bisa paham tentang teori yang Bapak kasih. Yang mana apakah kalian sudah paham sedikit tentang kesundasan sabiluan? Silakan ini tulis namanya, kelompoknya, ya. Nah, dan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, ya. Nah, tahu? Coba cek dulu. Oke, silakan jawab dan tanyakan apa yang kalian tidak tahu tentang kecerdasan buatan. Coba Bapak akan berikan sesi tanya jawab, tanyakan segala hal sampai kalian puas tentang apa sih itu tentang artificial intelligence yang sesungguhnya. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai hari ini? Apakah kalian sudah paham tentang kecerdasan buatan? Ya? Jawab. Mana tahu kamu jawabnya itu pakai ChatGPT Gemini nggak apa-apa. Saya akan sini. Tapi coba sesi saya jawab. Mana tahu kan kurang paham tentang LKPD yang Bapak kasih. Mana yang tahu saya akan tanyakan dulu. Ada yang nggak tahu tentang topik LKPD-nya?
HID ya. Paham semua bahasa udah paham ya. Karena di LKPD-nya udah ada jawabannya karena semua. Dan agak gampang ya. Oke, kita bisa jadi pembelajaran ini kita gunakan Bapak ajari agar kita mengenal dulu apa sih kecerdasan buatan itu. Apakah itu berguna nantinya untuk kita proses ke depannya atau apa? Kenapa? Gunakan kecerdasan buatan ini sebagai untuk membantu kita mempermudah pekerjaan. Jangan jadikan itu sebagai sumber semuanya, tapi itu untuk mempermudah pekerjaan saja. Jangan jadi inti dari sebuah jawaban. Kecerdasan buatan bukan semuanya pasti benar, enggak. Tapi itu jadi referensi. Hanya jadi referensi dari sebuah sistem. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Biar kita mulai penyelesaiannya dan kita akan pulang. Oke, sebelum kita mengakhiri mata pelajarannya, angka baiknya. Apakah ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Siapakah di antara yang mau bertanya? Gak ada? Ya. Oke, pertanyaan cukup bagus. Itu biasanya di aplikasi kalian ada kunci, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Siri, ada juga Bentes, ada lagi WA yang Meta AI itu pun banyak ya. Ada lagi pertanyaan yang berhubungan dengan artificial intelligence, coba tanyakan lagi sebanyak-banyaknya. Ada yang ini. Apakah AI itu berdampak negatif? Berdampak negatif kalau kita menyalahinya prosedurnya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau negatif bisa kita buat, kalau positif bisa positif. Tergantung user penggunaannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Coba. Kan saya pernah melihat konten misalnya AI itu sebenarnya memang tidak ada dari dulu atau memang buat manusia, atau manusia hanya menemukan kodenya saja, sudah ada terlebih dahulu. Pertanyaan cukup menarik. Apakah AI itu sudah ada sejak dulu? Ini kita bisa diskusi ya. Pertanyaan kita. Oh, zaman dulu mungkin ada penemuan zaman dulu tentang fossil dimensi UFO ya kan. Menurut prediksi kita cuma hanya menemukan dari sejarah AI itu sudah ada. Karena apa? Bumi berputar otomatis menurut gravitasi matahari. Apakah kita hanya menemukan kodenya saja. AI sudah ada dari zaman dulu dan kita hanya mengikuti proses penemuan aja sekarang. Oke? Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan terus? Tanyakan, bebas. Kita memberikan ruang bebas dan upayakan memahami lagi lebih ini tentang AI. Masih bingung atau ada lagi? Ya. Oke, AI mengubah masa depan kita, yaitu dia bisa menyederhanakan masa
Jadi kan menggampangkan. Berarti mengurangi pekerjaan manusia. Sangat mempermudah manusia dari sisi semua aspek sangat. Tapi jangan gunakan jadikan AI atau kecerdasan buatan sebagai Tuhan. Oke, ada yang pertanyaan lagi tentang kecerdasan buatan? Ada lagi? Oke, kita bisa tarik kesimpulan. Apa ada yang pertanyaan? Coba, mana tahu? Sebelum kita mengenai sebuah kesimpulan, ada yang pertanyaannya? Coba tanyakan sebebas-bebasnya, biar bisa mana tahu apa itu ya? Apa itu? Kan bingung kan? Apa minta editing apa kan? Apakah perintahnya itu harus memenuhi prosedur atau kemana? Biar bisa dapat jawaban. Ada pertanyaan sampai begitu. Coba bisa jelaskan, tanyakan. Ayo. Masih mikir untuk lanjut pertanyaan? Ya, saya. Ya. AI mendapatkan passive income sangat bisa. AI bisa digunakan ketika contohnya jualan online TikTok, kita bisa gantikan manusia tersebut, atau kita lagi capek kan, tapi kita mau jualan 24 jam, right? Bisa digantikan dengan AI. Tinggal kita dipek, kita buat apakah kita, dia apakah itu yang akan jualan 24 jam. Dengan sistem di Cina banyak begitu. Banyak yang jual online itu bukan manusia tapi dia AI. Sangat mudah, bukan lagi passive income, full income, bukan lagi passive, full income. Kok kita bisa gunakan AI. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo. Apa yang dimaksud dengan chatbot dan bagaimana AI membuatnya? Chatbot, wow, karena cukup sangat luar biasa. Chatbot itu merupakan AI agent, itu otak dari namanya artificial intelligence. Chatbot, jadi dia itu merangkum semua perintah-perintah dari yang disebutkan user untuk melaksanakan sebuah sistem. Itu chatbot, dia jadi otaknya. Pertanyaanmu sangat bagus lah dengan chatbot. Jadi setiap yang diperintahkan sama manusia itu disimpan di dalam chatbot. Nanti kita belajar Python di situ. Oke? Sangat bagus pertanyaan, sangat bagus, sangat luar biasa. Itu sangat chatbot. Sangat terus kayak. Oh, mantap.